Pernah gak sih kalian ngebayangin gini, kalian tuh nulis sebuah cerita gitu, mau fanfiction, mau di Wattpad, atau kalian nulis fake skenario gitu di kepala kalian, tapi bersamaan dengan berlanjutnya cerita buatan kalian, di dunia nyata ada kejadian yang persis kayak cerita yang kalian buat. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kemarin aku berbagi informasi ya ke kalian, dimana aku beli buku Harry Potter yang second itu, dan aku juga beli satu buku lain selain buku Harry Potter. Jadi channel ini nggak akan terus selamanya tentang Harry Potter ya, walaupun mungkin emang signature baju yang aku pakai juga Gryffindor, tapi nggak akan terus tentang Harry Potter karena aku juga suka baca. Jadi mungkin channel ini aku pakai buat nge-review buku juga. Dan hari ini di video ini aku mau nge-review buku kalian nih. Barangkali kalian lagi gabut dan butuh referensi membaca. Ini buku yang kemarin aku beli di Palasari bareng sama Harry Potter. Judulnya itu Supernova. Itu Supernova tuh kayak semacam trilogi gitu, kayak Harry Potter gitu, dan Harry Potter dan bla 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 ini juga ada judul utamanya Supernova. Dan per triloginya tuh ada yang aku pegang sekarang itu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh ya, yakni merupakan buku pertama dari seri Supernova ini. Pertama kali aku dengar tentang trilogi Supernova ini pas SMP. Waktu itu aku mondok dan kehabisan bahan bacaan, dan teman aku ada yang bawa buku, salah satu buku dari seri Supernova ini, tapi bukan yang pertama, itu yang keberapa, yang kedua terakhir, yang gelombang itu. Jadi setelah aku lulus, aku yang memang basicnya udah seneng baca, berniat ingin mengoleksi juga dari yang pertama, dan jadilah aku beli buku yang pertama ini, yang Supernova, yang Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Kalau harga aslinya di pasarannya yang baru aku nggak tahu, kurang tahu berapa, tapi kalau aku pas beli di Palasari ini yang second, harganya tuh ditawarin 50.000, tapi karena aku beli dua sama yang Harry Potter itu kan 150, ini 50, harusnya itu 200.000 kan, tapi ya karena kita beli dua dikasih diskon sama si yang penjualnya, jadi 140. Jadi mungkin ini bisa di secondnya kisaran 40 sampai 50.000. Kalau yang barunya mungkin aku pernah lihat kayak 70-80 ribuan. Jadi buku ini ya, judulnya tuh Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, seperti yang udah aku mention dari tadi. Penulisnya itu Kadi Lestari, tahun rilisnya 2012 oleh penerbit Bentang. Ya, itu sedikit informasi tentang buku ini ya guys. Sinopsisnya adalah ini: menunaikan ikrar mereka untuk berkarya bersama, Dimas dan Ruben, nggak tahu lah aku gimana cara baca, kayak kita baca Ruben aja ya, mulai menulis roman yang diberi judul Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Kalau ada yang tahu cara baca namanya gimana, bisa dong diinfokan di kolom komentar. Paralel dengan itu, dalam kehidupan nyata, sebuah kisah cinta terlarang terjalin antara Vere dan Rana. Hubungan cinta mereka merepresentasikan dinamika yang terjadi antara tokoh Kesatria dan Putri dalam fiksi Dimas dan Ruben. Tokoh ketiga, Bintang Jatuh, dihadirkan oleh seorang peragawati terkenal bernama Diva yang memiliki profesi sampingan sebagai kelas atas. Tanpa ada yang bisa mengantisipasi, kehadiran sosok bernama Supernova menjadi kunci penentu yang akhirnya merajut kehidupan nyata antara Vere, Rana, Diva dengan kisah fiksi karya Dimas Ruben dalam satu dimensi kehidupan yang sama. Sinopsis tadi itu udah cukup menggambarkan isi bukunya kayak gimana. Tapi ya ini aku mau bahas lagi. Jadi ya sesuai tadi kata sinopsis, ada sepasang teman yaitu Dimas dan Ruben ini. Mereka tuh waktu dulu pas muda berjanji 10 tahun kemudian mereka bakal buat karya gitu. Dan akhirnya mereka 10 tahun kemudian telah terjadi, dan mereka jadilah ingin buat karya. Tapi kan Dimas sama Ruben ini mereka punya kepribadian yang berbeda dan interestnya juga berbeda. Dimas tuh pengen cerita novel yang ringan-ringan aja, meanwhile Ruben pengennya tuh dia bikin buku kayak buku psikologi, buku sains gitulah, kayak semacam karya ilmiah gitu.
Nah, jadi mereka memutuskan untuk menyatukan novel dan karya ilmiah. Jadi sci-fi gitu novel mereka. Ini tuh di buku ini banyak sekali pembahasan fisika gitu, atau kadang-kadang psikologi juga ada. Kadang aku juga masih bingung gimana bahasnya. Tapi gak apa-apa, bisa kalau apalagi kalau kalian tertarik sama fisika dan psikolog, cocok banget sama buku ini. Kaitan kita balik lagi ke cerita. Bersamaan dengan Dimas dan Ruben memulai ceritanya, ternyata hal itu tuh benar-benar terjadi gitu di dunia nyata. Jadi kan tokohnya Dimas dan Ruben tuh ada satu kesatria, putri, dan bintang jatuh. Di dunia nyata ini kesatria itu si Vere, putrinya Rana, dan bintang jatuhnya Diva. Jadi pokoknya apapun yang mereka tulis tuh dan kejadian gitu di dunia nyata. Jadi kalian tuh membaca buku dari 3 sudut pandang yang berbeda gitu, dari sudut pandang Dimas Ruben, sudut pandang Rana sama Vere, dan sudut pandangnya si Diva. Tapi pada akhirnya mereka bertiga, mereka semua itu ada di satu universe gitu, satu tempat, dan bakal kelihatan di endingnya kalau mereka tuh bakal ketemu aja di satu titik temu itu. Ya endingnya ngegantungnya karena memang ini series, jadi kalau mau tahu lanjutannya aku harus baca buku selanjutnya. Dan ya karena aku belum punya modal buat beli buku baru, dan aku juga masih baca buku yang aku punya, jadi nanti lagi kalau aku udah baca buku selanjutnya aku kasih tahu deh. Untuk bahasa dan penulisannya ringan-ringan aja, jadi memang kadang-kadang ada juga bahasa gaul lah terselip-selip, ada bahasa Inggris juga dikit-dikit, tapi mungkin yang emang bikin berat itu ya bahasa-bahasa fisika dan psikologinya juga. Dan juga di endingnya nanti tiba-tiba ada muncul supernova, yang sebenarnya kita tahu supernova itu siapa dari buku ini, tapi tetap aja bingung. Ini supernova itu kan memang sebuah kayak virus atau apalah, aku juga gak ngerti karena aku gak ngerti bahasa begituan. Tapi aku baca untuk plotnya rame. Dan sebenarnya kalau kalian suka drama picisan, romance gitu, cocok banget. Untuk aku yang udah pernah baca Gelombang, ini tuh agak kaget ya, karena menurut aku masih agak, walaupun nyambung tapi beda gitu sama alurnya Gelombang. Tapi bagus kok, recommended. Kalian ada bisa lah, banyak ini di pasar ya. Kalau di toko buku aku nggak tahu apa masih ada atau enggak karena aku udah lama gak ngecek, tapi di Shopee atau di toko online lainnya masih banyak. Jadi ini belum aku miring. So sekianlah dari review buku hari ini. Aku tahu karena aku bukan seorang reviewer ini gaje, tapi karena aku mencintai buku dan aku punya buku yang daripada aku nganggurin, mending aku berbagi informasi ke kalian semua, buat kalian yang emang butuh rekomendasi bacaan. See you in the next video, bye.